Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah membangunkan kami dari istirahat kami. Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dan Engkau memberikan kami kehidupan pada hari ini. Kami hendak melangkah Tuhan menjalani hidup ini, tapi sebelum itu kami hendak menerima akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebentar lagi. Berikanlah kami pengertian untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan juga damai sejahtera untuk kami dapat menerimanya dengan sukacita dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu di hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021 terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1 demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apa tanda seseorang itu ngefans dengan idolanya? Biasanya ia memiliki gaya hidup, meniru idola mereka, entah itu dari YouTube, dari televisi, dari majalah, atau dari kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mereka mengubah dandanan mereka seperti rambut, cara berpakaian, gaya bicara seperti idola mereka. Bahkan ada juga yang tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak supaya benar-benar mirip dengan operasi plastik dengan idolanya itu. Lalu kalau kita sebagai umat Tuhan, bagaimana tanda kita kalau kita mengidolakan Tuhan Yesus Kristus? Tandanya adalah dari gaya hidup kita selayaknya gaya hidup Kristus. Dikatakan dalam nats ini bahwa kita yang telah bersama dengan Kristus dalam kebangkitan, kehidupan, dan kemuliaan dituntut untuk mencari perkara yang di atas, yaitu kita harus mencari dan memikirkan, memperjuangkan, serta menciptakan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, dan itu harus menjadi suatu gaya hidup yang sama dengan Kristus. Jemaat terkasih, dengan kita mencari perkara yang di atas atau menciptakan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, kita sudah menikmati dengan sendirinya kerajaan sorga, sekalipun kita hidup di dunia ini. Kita menikmati suasana sorga di dalam keluarga kita, sekolah kita, pekerjaan, ataupun pelayanan kita, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kondisi seperti ini dapat kita alami jika kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tapi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita memiliki gaya hidup seperti Kristus? Atau kita menciptakan kehidupan dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita selayaknya kerajaan surga? Bagaimana caranya? Toh pikiran kita saja sudah terlalu banyak disita dengan kesibukan-kesibukan dunia. Entah itu pekerjaan kita, keluarga kita, aktivitas kita, atau bahkan pelayanan kita. Yang kalau bisa lebih 24 jam atau lebih dari 8 hari. Saudara yang terkasih, tidaklah baik bila kita memberikan alasan jika kita tidak mampu untuk mencari
dan menciptakan akan gaya hidup Kristus ataupun Kristus di tengah kehidupan kita. Seolah kesulitan ataupun perkara yang kita hadapi di dunia ini itu sudah lebih pusing daripada menciptakan akan perkara yang di atas. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan dan mencari perkara di atas, berarti Tuhan percaya bahwa kita mampu untuk mencari dan juga menciptakannya ataupun menghadirkannya. Kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti ada sebuah perubahan, baik itu dalam mindset pikiran kita, hati kita, ataupun dalam seluruh kehidupan kita dalam diri kita. Kita tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi ada pembaruan budi sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah yang berkenan dan juga yang sempurna. Kesempatan untuk kita terus-menerus memperbaharui diri di hadapan Tuhan akan selalu terbuka selama kita masih menghirup nafas di dunia ini. Sampai kapankah itu? Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Kita bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Saudara terkasih, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menikmati nafas kehidupan bukan dengan kebetulan ataupun yang sia-sia. Tetapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk kita berusaha mencari perkara yang di atas, untuk memperbarui diri kita sehingga kita memiliki gaya hidup seperti Kristus, menjadikan kita orang beriman, orang yang benar dari perkataan ataupun perbuatan kita. Dunia kita akan selalu menawarkan hal-hal yang baik. Dunia di sini bukan berarti dunia yang ada di sekitar kita, tetapi dunia yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Dalam diri kita ada dua, yang positif dan negatif. Yang negatif ada suatu macam potensi-potensi yang kurang baik, seperti bersungut-sungut, iri hati, dan lain sebagainya. Dan ada juga potensi yang positif, seperti sabar, lemah lembut, baik, setia, dan lain sebagainya. Semua potensi yang ada dalam diri kita itu sebenarnya adalah bibit-bibit yang bisa muncul kapan saja. Karena itulah kadang misalnya hari ini kita begitu baik, begitu lembut, begitu setia, begitu ramah. Tapi besoknya kita bisa menjadi orang yang bersungut-sungut, marah, iri, ataupun berkata-kata kasar kepada orang lain. Bibit potensi yang baik dan buruk itu selalu ada dalam diri kita. Tergantung bagaimana kita menumbuh kembangkan bibit itu dalam diri kita. Bila kita mengembangkan yang negatif, maka akan muncul yang negatif. Bila kita mengembangkan yang positif, maka akan muncul yang positif. Karena itulah yang negatif itu harus kita acukan, harus kita buang. Ataupun harus kita tutupi dengan yang positif. Dengan apa? Dengan kita mencari perkara yang di atas. Kebenaran Kristus, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Sehingga hidup kita mencerminkan akan gaya hidup Kristus yang sesungguhnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Kami sadar Tuhan, Engkau menciptakan kami begitu indah dan begitu sempurna. Tapi sejak kami jatuh dalam dosa, bibit-bibit dosa itu ataupun yang tidak baik itu ada dalam diri kami. Karena itu Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah semua bibit-bibit yang buruk itu Tuhan, yang negatif itu tersingkirkan ataupun tertutupi dengan bibit-bibit ataupun potensi yang baik yang dari Tuhan.
Dan biarlah semua potensi itu dapat kami kembangkan dengan kami mencari, dengan kami menciptakan ataupun hidup di dalam Tuhan senantiasa. Tuhan, kami sadar kami punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus hidup dalam diri kami, memperbarui diri kami senantiasa selama kami hidup. Selama kami diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Agar kami memperbarui diri kami terus-menerus, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga gaya hidup kami, citra diri kami mencerminkan akan Engkau. Kami hendak melangkah sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan-Mu. Pimpinlah dan kiranya tuntunlah kami senantiasa, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik terus-menerus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kita menjadi pribadi yang mencari perkara di atas, menciptakan akan kebenaran, kebaikan, damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita dapat terus memiliki gaya hidup seperti Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.